Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Bab 40. Berduka. Kita akan pindah ke Amerika, bagaimana pendapatmu, sayang? Winina terdiam mendengar hal tersebut, dia menengadahkan kepalanya menatap Peter yang bertanya demikian. Tentu saja dia tidak akan siap, apalagi meninggalkan sang ayah yang kini sedang sakit. Haruskah? Peter segera berlutut di hadapan Winina yang sedang menyisir sambil duduk di pinggir ranjang. Tangan Peter menggenggam tangan Winina kemudian berucap, "Aku harus menjalankan perusahaan inti di sana. Jika tidak pindah pun, aku bisa ke sana dan pulang ke sini sebulan sekali." Winina terdiam, itu berarti suaminya akan meninggalkannya. Mas harus sekali ke sana. Itu cara lain agar Peter memastikan semua harta orang tuanya akan jatuh ke tangannya. Dengan begitu, dia bisa mewariskan semuanya pada sang istri dan juga anaknya kelak. Peter ingin merebut semua kekayaan mendiang ibunya yang memang seharusnya untuknya sebelum nanti bayinya lahir. Supaya dia bisa tenang meskipun keadaan tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Sayang. Memangnya kapan Mas akan berangkat? Nanti minggu depan bersama ayahku, kau ingin ikut tinggal di sana. Aku tidak bisa meninggalkan ayahku di sini. Tidak apa, akan aku usahakan agar pulang setidaknya 2 minggu sekali. Bagaimana? Kenapa kau harus pergi? Apa perusahaan di sini mulai bangkrut? Peter mengecup tangan istrinya itu. Tidak ada perkembangan di sini, jadi akan lebih baik jika pusatnya aku yang kendalikan. Supaya cabangnya bisa bagus dan aku pantau. Winina menghela napas dalam. Ayo bicara sambil makan, aku lapar. Peter mengangguk, dia langsung menggenggam tangan Winina untuk menuruni tangga. Sampai Winina mengerutkan keningnya melihat ada parsel berbagai permen di dalamnya. Dari siapa itu? Nyonya Ambar, Tuan. Oma. Tanya Peter kaget. Dia takjub bukan kepalang, di dalamnya ada berbagai permen warna-warni. Sayang, bisakah kita membukanya? Ini untukmu. Buka saja, ucap Winina yang tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Berbeda dengan Peter yang membukanya, mengambil salah satunya kemudian memakannya. Beberapa detik dia mengunyah permen yang dia pikir adalah permen jeli sebelum akhirnya memuntahkannya ke tangan sendiri. Ada apa? Tanya Winina kaget. Rasanya aneh. Aneh bagaimana? Pahit. Jangan dimakan, sayang. Aku pikir Oma salah kirim, permen tengik ini mungkin untuk David. Apa? Tidak lama kemudian, Peter mendapatkan telepon dari Oma. Halo, Oma. Kenapa permennya basi? Ini pahit. Dasar bule tua bodoh, itu permen jamu untuk istrimu. Kenapa kau yang makan? Apa? Winina berdiri sendirian di balkon, mendapatkan sinar matahari yang hangat di sana. Dia berpikir tentang kepergian Peter. Dia tidak ingin jauh dari suaminya, tapi dia juga tidak ingin meninggalkan ayahnya yang sedang sakit. Apalagi rumah ini terlalu besar, Winina agak risih berada di tempat yang luas dengan penuh kehampaan. Meskipun diselimuti kemewahan, Winina tidak merasa senang. Dia lebih bahagia di rumah yang kecil dan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Peter memeluknya dari belakang sambil mencium puncak kepalanya. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Tanya Peter. Tidak banyak, hanya kepergianmu. Sayang, aku akan usahakan akan pulang setidaknya 2 minggu sekali. Winina menghela napas dalam. Kapan ayahmu akan kembali? Aku pikir lusa. Kau akan tinggal bersamanya. Tidak, kami berada di kota yang berbeda. Itu lumayan jauh, jadi aku tidak akan sering bertemu dengannya ataupun anak angkatnya. Mas nanti di sana sendirian. Kau bisa liburan sesekali ke sana, sayang.
Winina menghela napas lagi dan kemudian memeluk Peter sambil mengangguk. Ini semua demi kebaikanmu dan anak kita, sayang, ucap Peter memberikan ciuman di puncak kepala istrinya lagi. Sampai Eve menghampiri. Maaf mengganggu Anda, Tuan. Ada berita buruk. Ada apa? Tanya Winina. Ini mengenai ayah Anda, Nyonya. Peter tidak berhenti mengusap punggung istrinya saat dalam perjalanan. Kabar itu datang dengan sangat cepat, tanpa diduga dan membuat Winina gemetar. Dia tidak tahu ayahnya akan pergi secepat ini, meninggalkannya dan membuat dirinya benar-benar merasakan kesendirian. Dalam tangisan diamnya, Winina belum 100% percaya. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya terbaring di dalam peti. Peter di sana hanya bisa memeluk, dan meminta kepada Hans untuk mengemudi lebih cepat. Saat datang di kediaman orang tua Winina, sudah banyak orang di sana. Winina sudah mulai merasakan bagaimana perasaan sedih itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia gemetaran, rasanya dingin apalagi ketika melihat orang-orang mulai mengucapkan bela sungkawa mereka atas kematian ayahnya. Yang sabar ya, Nak. Dia sudah tenang di sisi Tuhan. Jangan sedih, Nak. Dia mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ini sudah takdir, kau harus lapang dada. Ayahmu tenang di sana. Bukannya menenangkan, itu malah membuat mata Winina terasa berkabut karena air mata yang hendak keluar. Dia menahan dirinya dengan mengatupkan bibir dan menggenggam kuat Peter yang ada di sampingnya. Bagaimana suaminya itu mengusap punggungnya dengan sangat lembut. Ketika masuk, suara tangisan Rishna mulai terdengar. Winina melangkah memasuki kamar ayahnya yang biasa dia tempati. Tangannya berkeringat dingin merasa khawatir, takut dan juga sedih. Sampai akhirnya Winina kehilangan kesadarannya saat dia melihat ayahnya terbaring di sana, dengan wajah yang memutih dan mata yang tertutup. Sayang, ucap Peter yang sigap langsung menggendong Winina. Dia segera mengangkat istrinya keluar. Tanpa mendengarkan orang-orang yang berbicara, Peter membawa Winina keluar. Hans terkejut melihatnya. Ayo pergi ke rumah sakit. Baik, Tuan. Dalam perjalanan, Peter kembali berkata, suruh Eve mengurus semuanya, aku tidak bisa meninggalkan Winina. Baik, Tuan. Peter mendekap erat istrinya, dia tidak ingin kehilangan istrinya baik jiwa maupun raganya. Dia ingin membahagiakan Winina selamanya, mengembalikan dirinya yang dulu. Istri Anda hanya mengalami syok, dia sudah sadar. Terima kasih, ucap Peter dan masuk ke dalam. Dia melihat Winina yang sedang mendudukkan dirinya sambil menunduk menatap kuku jarinya. Sayang, ucap Peter dan langsung memberikan pelukan, dia mencium ujung kepala istrinya. Aku akan selalu bersamamu, jangan khawatir. Aku ingin ke sana, Mas. Jangan khawatir, Eve sudah melakukan semuanya. Kita akan ke sana untuk melihat dia terakhir kalinya, kau harus mengumpulkan tenaga dulu, sayang. Aku baik-baik saja, Mas. Aku ingin melihat ayahku. Ingat, kau juga punya dia, ucap Peter mengingatkan dengan cara memegang tangan Winina kemudian menempelkannya di perutnya sendiri. Ada bayi di sini, kau tidak boleh tertekan atau berlarut-larut. Aku ingin melihat ayah, ucap Winina menahan tangis. Kita akan melihatnya, mereka tidak akan menutup peti tanpa sepengetahuan kita, jangan khawatir. Winina menghela napas dalam, membuat Peter kembali memeluknya. Kau memilikiku, sayang. Aku akan selalu ada untukmu, kita akan selalu bersama. Winina melingkarkan tangannya di pinggang Peter, menghirup aroma suaminya dalam-dalam. Dia mencoba tenang, dia harus ingat ada bayi yang harus dia jaga. Dokter bilang kamu harus minum obat, biar gak pusing. Tapi harus makan dulu,
Mau sama apa? Sama apa aja. Roti mau. Mau sama sayur. Tapi adanya roti. Ya udah roti aja, ucap Winina menerima suapan demi suapan dari suaminya. Dan kunyahan Winina berhenti saat mendapati wajah Peter yang menatapnya. Dia terpikirkan akan sesuatu. Kenapa, sayang? Umur Mas berapa? Air mata Winina kembali menetes saat dia melihat bagaimana orang di sekitarnya menutup peti mati untuk menutup ayahnya. Seketika Winina berbalik dan mendekap Peter yang ada di sampingnya. Dia menggeleng menyatakan kalau dirinya tidak akan sanggup menghadapi hal ini. Membuat Peter bertanya, mau pulang? Cukup sampai di sini aku mengantarkan ayah, Mas, ucap Winina dengan suara bisikan. Membuat Peter segera mengecup puncak kepala istrinya sambil mengangguk-angguk dan membawa istrinya keluar. Ayo pulang. Saat hendak melangkah keluar dari gereja, Krishna menghentikan dengan pertanyaannya, kalian mau kemana? Kami akan datang kembali, Bu. Tidak ingin melihat ayahmu dikuburkan, nah. Tanya Krishna pada Winina yang bersembunyi di balik pelukan Peter. Winina menggeleng kecil di sana, dia tidak ingin terguncang dan membuat bayinya juga kesakitan. Kami akan menyaksikan dari kejauhan, Winina kelelahan, Bu, ucap Peter memberi peringatan. Sampai akhirnya Krishna bergeser, mengizinkan Peter dan Winina melewatinya. Dengan Hans yang menyetir, mobil itu membawa Winina dan Peter pergi dari sana. Kau yakin ingin pergi dari sini, sayang? Winina mengeratkan dekapannya pada suaminya. Sayang, aku tidak mau melihat. Ayo kita lihat dari kejauhan. Tapi, aku tidak akan kuat. Kau akan kuat, aku akan di sampingmu, sayang. Jangan sampai ini menjadi penyesalan, ucap Peter. Tidak mendapatkan tanggapan apa-apa dari Winina, dianggap persetujuan oleh Peter. Dia memberi isyarat pada Hans untuk berputar balik dan melihat proses penguburan ayahnya. Dari kejauhan, Peter menurunkan kaca mobil dan membiarkan Winina mengintip proses pemakaman dari kaca jendela. Peter merasakan lengan bajunya basah, tidak dipungkiri kalau tetesan air mata Winina jatuh ke sana. Saat tangan Peter mengusap punggung Winina, saat itulah terdengar suara tangisan Winina. Tidak apa, sayang. Lepaskan saja, supaya tidak ada penyesalan. Peter keluar dari perpustakaan setelah mendapatkan buku yang dia cari. Peter kaget saat dia membuka pintu, ada Eve menunggunya di sana. Astaga, Eve. Kau membuatku kaget. Ada apa? Ada tamu untuk Nyonya Winina, Tuan. Siapa? Nyonya Ambar dan Nyonya Lily, David juga. Iya, Tuan. Peter segera turun untuk menemui keluarga Fernandes di bawah sana. Peter, maaf aku terlambat mendengar beritanya, ucap David memberikan dekapan kepada Peter. Kau baik-baik saja. Peter mengangguk. Terima kasih sudah datang. Di mana Winina, Peter? Tanya Oma. Dia tidur, seharian dia menangis. Apa dia sudah makan? Peter mengangguk lagi. Pergilah jika kalian ingin menemuinya, aku rasa dia butuh kalian saat ini. Bolehkah aku menemuinya? Tanya Lily memastikan. Peter mengangguk, membuat Lily dan Oma segera melangkah menuju ke lantai atas. Meninggalkan Peter dan David di sana. Aku mendengar beritanya saat sedang berada di luar kota. Tidak apa. Ku dengar Darrell di sini. Ya, dia sedang mengajak Mike jalan-jalan. Anak Asrida. Peter mengangguk. Dia sudah datang menemui Winina. Belum, dia bilang Mike sakit, jadi akan datang terlambat. Itu yang membuatku kembali membenci anak itu, kenapa Darrell selalu menyandingkan dia denganku. Padahal dia tahu aku anak kandungnya dan dia bukan. Apa terjadi sesuatu? Tanya David mulai khawatir. Aku rasa,
Aku akan pindah ke Amerika. Tentu saja itu membuat David terdiam. Pergi. Kalian akan pergi. Aku harus mengambil alih perusahaan, David. Apalagi Winina sedang mengandung, aku harus memberikan semua harta untuk anakku nanti. David berdecak. Kau berkata seolah kau itu akan segera mati. Peter diam, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk pernyataan itu. Bersambung.